Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Mohon maaf banget karena sebulan ini aku nggak upload konten karena aku tuh masih banyak tugas juga dan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang aku kerjakan, dan fokus aku untuk YouTube tuh untuk mengisi waktu luang aja gitu. Tapi semoga aja kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi bikin video-video menarik untuk kalian kedepannya. Oke. Nah, kita lanjut ke boneka yang pertama, yaitu boneka Okiku, guys. Boneka Okiku ini tuh berasal dari Jepang dan ia tuh kayak ya emang boneka khas Jepang gitu. Tapi yang bikin anehnya ini tuh, boneka ini tuh rambutnya itu tuh terus memanjang sekitar 25 cm, dan awalnya rambutnya itu tuh pendek, guys. Tapi seiring berjalannya waktu rambutnya itu jadi tumbuh panjang. Ada misteri mengenai asal-usul boneka Okiku ini. Dijelaskan yaitu pada zaman dulu ada seorang kakak laki-laki yang bernama Eikichi Suzuki melihat boneka ini tuh, boneka Jepang ini tuh di sebuah toko. Kemudian dia membelikan untuk adik perempuan tersayangnya yang bernama Okiku, guys. Nah, Okiku ini tuh sangat menyayangi boneka ini, malah kemana-mana tuh sering dibawa. Pada suatu hari, Okiku demam tinggi, kemudian dia meninggal dan keluarga berinisiatif untuk membawa boneka kesayangan ini ke peti matinya Okiku, guys. Tapi keluarganya ini tuh mendadak lupa aja gitu. Jadi bonekanya nggak ditaruh di peti matinya Okiku. Nah, alhasil bonekanya ini dititipkan di kuil Manenji, dan ini tuh dijaga ketat. Bahkan ini tuh emang punya apa ya, kayak ritual khusus atau doa-doa khusus untuk menjaga agar boneka ini tuh tetap stabil, guys. Nah, kemudian lanjut ke boneka yang kedua. Yang kedua yaitu boneka Hello Kitty. Siapa sih yang nggak tahu boneka Hello Kitty? Hello Kitty ini tuh identik dengan lucu, imut, cute, dan bahkan digandrungi banyak sekali anak-anak perempuan di belahan dunia. Menurut legenda, boneka Hello Kitty ini tuh berasal dari asal-usul ada seorang ibu. Nah, ibu ini tuh mempunyai anak berusia 14 tahun kalau nggak salah. Nah, anak ini tuh mengidap penyakit kanker mulut yang bahkan dokter pun udah nggak sanggup lagi menangani penyakit dari anak ini, guys. Kemudian ibu ini tuh nggak menyerah, dia terus nyari-nyari pengobatan biar anaknya ini tuh bisa sembuh. Kemudian dia ditawari oleh iblis katanya untuk menukar jiwa anaknya, dan sang ibu harus menyembah iblis itu, kemudian membuat icon agar semua orang tertarik juga untuk menyembah iblis, guys. Sehingga dibuatlah karakter Hello Kitty yang menyerupai anaknya. Kalau dipikir-pikir, Hello Kitty kan gak punya mulut tuh. Itu karena anaknya mempunyai kanker mulut itu tadi. Apa kalian percaya? Komen di bawah. Lanjut ke boneka selanjutnya, yaitu boneka Annabelle. Siapa sih yang nggak tahu kan boneka Annabelle? Boneka Annabelle tuh emang udah terkenal di mana-mana, bahkan emang ada filmnya juga, Annabelle 1 dan Annabelle Comes Home kalau nggak salah, ada yang udah nonton. Nah, boneka Annabelle ini tuh alkisah katanya ada seorang ibu yang ngasih boneka Annabelle ke anaknya yang bernama Donna. Nah, seiring berjalannya waktu, boneka Donna ini tuh tiba-tiba bergerak sendiri, tiba-tiba ngedip, tiba-tiba ya kayak berbuat aneh aja, sampai pada puncaknya boneka Annabelle ini tuh mencekik lehernya Donna, bahkan sampai Donna itu harus kesakitan dan juga sampai trauma kalau nggak salah. Nah, kemudian ibunya Donna ini tuh menghubungi paranormal yang terkenal, yaitu Ed dan juga Lauren. Udah tahu kan, karena itu tuh diceritain juga di film Insidious kalau gak salah. Nanti mungkin di video selanjutnya aku akan menceritakan tentang paranormal yang emang udah dikenal luas dan memang fenomenal banget. Nah, boneka Annabelle akhirnya disimpan oleh Ed dan juga Lauren di museum khusus, disertai dengan doa-doa suci, bahkan dengan sebuah peti kaca agar boneka Annabelle ini tuh tetap
terkendali dan juga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, guys. Kita lanjut ke boneka selanjutnya, yaitu boneka Katja. Nama Katja sendiri ini tuh diambil dari selir dari seorang kaisar di Rusia yang bernama Tsar yang hidup pada tahun 1730. Nah, sang selir ini tuh sedang mengandung. Dia ini tuh berharap bahwa anaknya akan berjenis kelamin laki-laki karena mungkin untuk meneruskan tahta kekaisaran. Tapi sayangnya Tuhan berkehendak lain. Sang selir ini tuh dikaruniai anak perempuan dan sang selir ini tuh merasa kecewa banget lah istilahnya, sampai dia tuh tega untuk membakar anaknya sendiri. Nah, setelah membakar timbul rasa menyesal gitu karena dia udah membakar anaknya. Kemudian dia inisiatif untuk membuat sebuah boneka, dan abu dari boneka ini tuh dimasukkan ke dalam boneka Katja. Dan sekarang boneka Katja ini tuh juga disimpan di suatu tempat yang khusus karena katanya dipercaya dapat menimbulkan kutukan, guys. Kita lanjut ke boneka yang terakhir, yaitu boneka Leta. Kenapa dinamakan Leta? Karena boneka ini tuh sering mengeluarkan kata let me out atau biarkan aku keluar. Jadi seolah ada seseorang atau arwah dalam boneka tersebut, guys. Nah, boneka Leta ini tuh dibuat oleh seorang Gipsi 200 tahun yang lalu untuk mengenang anaknya yang tewas tenggelam. Dia percaya bahwa arwah anaknya akan masuk ke boneka tersebut dan bisa menemani kesepian yang telah ia rasakan selama ini. Apa kalian percaya dengan boneka-boneka yang terkutuk? Apa kalian juga salah satu pecinta dari boneka-boneka? Dan apa kalian pernah mengalami hal mistis? Ceritain di bawah karena aku pengen dengar. Mungkin segitu aja pembahasan dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Bye, see you on my next video. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all night.